Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Takwawati. Saya dari kelas PAI 2D NIM 20119943. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Dalam video kali ini, saya akan mengulas artikel yang berjudul Gawai dan Ibu Muda, Studi Pola Asuh Ibu Muda pada Anak di Dusun Karanganyar, karya M. Muadi. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Salim Hamidi, MPDI. Media sosial merupakan sumber informasi yang bisa mengubah segala hal sisi kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari merambahnya sosial media karena perkembangan teknologi yang sangat canggih sehingga dapat merubah segalanya. Teknologi itu sudah berkembang secara cepat dan meluas di dunia ini. Di kalangan ibu muda, media sosial dianggap unggul di dalam kecepatan interaksi. Segala informasi bisa dengan mudah didapatkan. Ya, benar sekali, karena kita bisa melakukan komunikasi dengan saudara atau teman atau karib yang jauh dan tidak bisa berkomunikasi secara langsung, bisa menggunakan sosial media. Itu pun merupakan dampak positif. Dan apabila dampak negatifnya yaitu kita menggunakan atau kalangan ibu muda menggunakan sosial media untuk menggosip, bergibah, atau mengecek orang lain. Tidak hanya itu, media sosial juga sebagai ruang khusus untuk para ibu muda berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman di sini biasanya ibu muda itu menuangkan ide kreasinya, yaitu misal kayak membuat kue atau berbagi cerita dan mengikuti tutorial-tutorial yang berada di YouTube. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menganggap sebagai label kekinian demi menjaga gengsi. Ya, bagi kalangan ibu muda itu mementingkan sosial media. Apabila tidak memiliki, maka bisa dianggap katro apa atau kurang update gitu. Pandangan masyarakat melihat perempuan yang masih didominasi dalam segala hal oleh laki-laki. Buat perempuan, media sosial menjadi sarana untuk membuktikan bahwa perempuan bisa mengaktualisasi diri dengan baik. Karena dalam hal ini, perempuan bisa menunjukkan bakat dan minat dalam bersosial media, bisa menuangkan bakatnya dalam sosial medianya. Sehingga ketimpangan sosial terhadap laki-laki bisa teratasi. Perempuan yang aktif dalam media sosial dan tidak adanya kontrol secara langsung yang diberikan oleh orang tua, terdapat upaya kontrol yang diberikan dari orang tua. Ya, dalam menggunakan sosial media mungkin perlu adanya pembatasan atau mungkin perlu kreativitas dan pengawasan. Misal kalangan ibu muda itu harus mengawasi anak-anaknya dalam bermain sosial media. Tidak hanya ibu muda dalam menjalankan sosial medianya, bisa jadi anak-anaknya atau ibu muda itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak pas. Artinya menggunakan sosial medianya itu untuk hal-hal yang negatif. Dalam membatasi perilaku main gawe yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Ya, karena akhir-akhir ini biasanya banyak kaum ibu muda atau anak-anak yang menggunakan sosial media untuk hal-hal yang tidak senonoh atau berdampak negatif. Semisal bisa digunakan untuk mengejek atau menggibah atau untuk hal-hal yang lain. Sekian dari ulasan saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.